Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semangat pagi Sobat Pelatihan, selamat berjumpa dengan saya Nur Aini, Wida Iswara Pusdiklat Tenaga Teknis, Pendidikan dan Keagamaan. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan semangat dalam menjalankan aktivitas. Sobat Pelatihan, dalam video ini kita akan membahas satu topik penting untuk menjamin kesuksesan kita bersama dalam pelatihan jarak jauh ini, yaitu Building Learning Commitment. Ada 4 komponen penting yang perlu kita bahas dalam mendukung keberhasilan belajar kita. Yang pertama, perkenalan. Jadi bagaimana kita mengenal diri sendiri dan juga mengenal orang lain. Yang kedua, itu komunikasi. Jadi bagaimana Sobat Pelatihan semua nanti membangun komunikasi yang efektif dengan orang lain. Dan yang ketiga, ada attitude, yaitu bagaimana membangun rasa kebersamaan serta percaya diri. Dan yang tidak kalah penting adalah manajemen kelas, yang di dalamnya berisi kontrak pembelajaran, komitmen pembelajaran, serta organisasi kelas. Sobat Pelatihan, bagaimana sih cara kita mengenal diri sendiri? Nah, salah satu teori psikologi yang kita kenal dengan nama Johari Window bisa membantu kita untuk mengenali diri sendiri. Teori ini juga disebut dengan teori kesadaran diri mengenai perilaku maupun pikiran yang ada dalam diri sendiri maupun di dalam diri orang lain. Jadi teori ini mengajarkan kita untuk memahami diri sendiri tidak hanya dari perspektif kita pribadi, namun juga melibatkan pandangan orang lain. Dalam diri seseorang terdapat 4 bagian yang disebut dengan panel jendela atau kuadran. Setiap kuadran menggambarkan informasi mengenai perasaan, perilaku, pandangan, intensi, dan motivasi mengenai diri seseorang. Jadi melalui 4 kuadran ini kita dapat mengetahui bagian lain dari diri kita. Keempat kuadran dalam teori Johari Window memiliki area dan peran yang berbeda-beda. Sumbu horizontal menggambarkan pengetahuan individu, sedangkan sumbu vertikal itu menggambarkan pengetahuan kelompok. Kita akan bahas kuadran ini satu persatu. Kuadran 1 atau kita kenal dengan istilah open self adalah daerah terbuka yang menunjukkan perilaku di mana seseorang sadar dan bersedia untuk dibagikan ke orang lain. Dengan kata lain, kuadran ini menunjukkan perilaku yang kita dan orang lain sama-sama ketahui. Kuadran kedua atau kita kenal dengan nama blind self adalah daerah buta yang menunjukkan sifat dan perilaku yang dimiliki seseorang namun tidak ia kenali, akan tetapi dikenal oleh orang lain. Terkadang suatu masalah atau kelemahan hanya dapat dilihat oleh orang lain. Kuadran ketiga atau hidden self adalah daerah tersembunyi yang menunjukkan perilaku yang dimiliki seseorang yang ia kenali namun tidak bersedia untuk dibagikan pada orang lain, sehingga tentu orang lain tidak tahu. Dan kuadran yang keempat atau unknown self adalah daerah misteri yang menunjukkan perilaku, sifat, motivasi, serta intensi yang dimiliki seseorang namun tidak diketahui baik dirinya ataupun orang lain. Hal ini bisa jadi merupakan potensi tersembunyi dari diri seseorang yang belum diketahui. Lantas, bagaimana sih dari 4 kuadran tersebut kita untuk meningkatkan kesadaran akan diri? Nah, salah satu caranya adalah dengan memperluas area open self atau kuadran 1, yaitu dengan membuat orang lain tahu dan kita juga tahu. Kita bisa memulainya dengan bertanya pada diri sendiri dengan pertanyaan, menurutku, aku orang yang seperti apa ya? Atau apa kira-kira yang orang lain lihat tentang diriku? Kita bisa menuliskan secara jujur mengenai pertanyaan di atas agar bisa lebih memahami diri sendiri. Sobat Pelatihan, tentunya banyak manfaat dari kita mengenal diri sendiri. Antara lain, yang pertama, mampu menemukan tujuan hidup. Dalam kehidupan seseorang, pasti memiliki banyak pilihan untuk masa depannya. Jika kita sudah mengenali dan memahami diri sendiri, tentu akan jauh lebih mudah dalam menentukan pilihan yang tepat untuk masa mendatang atau tujuan hidup kita. Yang kedua, mencintai diri sendiri. Ketika kita sudah memahami dan mengenal diri sendiri, otomatis kita akan mengetahui kelebihan dan kekurangan yang kita miliki. Dari hal tersebut, secara tidak langsung kita akan menerima dan menghargai apapun yang dimiliki oleh diri kita. Yang ketiga, mampu menghargai pribadi orang lain. Kepribadian yang kita miliki pasti berbeda dengan kepribadian orang lain.
Ketika kita sudah mengenal diri sendiri, kita pasti menghargai diri kita sendiri, tidak terkecuali kepribadian orang di sekitar kita. Dengan demikian, kita akan mudah menghargai dan dapat mengenal baik orang lain. Keempat, lebih mengenal potensi dalam diri. Dalam proses mengenal dan memahami diri sendiri, kita akan menemukan beberapa potensi yang ada dalam diri kita. Dengan begitu, kita dapat mengasah potensi yang ada untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya. Sobat pelatihan, itulah beberapa hal yang penting dalam building learning commitment sebagai modal kita agar bisa sukses dalam mengikuti pelatihan ini. Ingat, jangan biarkan hidup orang lain menjadi tolak ukur yang bisa membuat kita jadi insecure. Lakukan apa yang memang penting, bukan yang membuat kepala kita makin pusing. Berhentilah menangisi apa yang tidak sesuai ekspektasi. Jadikan itu amunisi untuk lebih berkontribusi. Hidup ini bukan sekedar scrolling dan posting, tapi ada begitu banyak hal yang jauh lebih penting. Ubahlah dunia dengan cara yang berbeda sesuai potensi Anda. Selamat mengikuti pelatihan ini. Ikuti terus video kami selanjutnya. Semoga bermanfaat. Salam semangat, salam bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.